Aku maju perlahan ke depan, melewati kerumunan yang mulai sunyi. Jaket kuritku berkibar, dan setiap langkahku terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu siapa yang sedang aku hadapi. Tatapanku tajam, tak ada keraguan, tak ada basa-basi. Di belakangku, anak buahku berdiri sigap. Pria-pria kekar dari Taiwan. Mereka tahu, satu isyarat dariku berarti tahan posisi. Jangan gerak, belum saatnya. Aku tatap si VVIP itu, pria angkuh yang merasa bisa seenaknya di tempatku. Dengan suara tenang tapi penuh tekanan, aku bilang, "Kalau ada yang salah dari staf kami, saya minta maaf. Tapi di tempat ini, semua tamu kami hormati. Selama mereka juga tahu cara menghormati." Suasana hening, tegang. Semua orang menahan nafas. Tapi aku, tidak. Aku berdiri, tegas, tak bergeming. Si VVIP akhirnya duduk. Tersenyum miring. Dia bilang, "Kamu bukan wanita biasa." Aku tidak balas senyum. Aku cuma mengangguk tipis dan membalikkan badan. Karena aku tahu, malam ini, klub tetap berdiri. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang luka. Tidak ada yang berani berulah. Karena mereka tahu siapa yang mengendalikan malam ini. Itu bukan buat ditatap, tombol subscribe. Tekan sayang, pelan-pelan aja. Mari kita lanjut ceritanya. Aku, Sari, ditempatkan di rumah seorang majikan di Taichung, Taiwan. Kota besar yang katanya lebih tenang daripada Taipei. Tapi, sejak hari pertama, aku merasa tidak cocok. Majikanku, seorang wanita pensiunan guru, sangat perfeksionis. Lap sedikit berdebu, dia omel. Air minum terlambat isi, dia marah. Tidak pernah ada ucapan terima kasih. Bahkan senyum pun terasa mahal. 3 bulan aku bertahan. Tapi setiap malam, aku menangis diam-diam di kamar sempit lantai atas. Rasa rindu kampung halaman, tekanan kerja, dan perlakuan dingin dari majikan membuatku merasa terkunci. Hingga suatu malam, Lina, teman satu flat dulu saat pelatihan, menghubungiku. "Sar, kamu masih di Taichung kan? Aku ada di sini juga. Ikut aku keluar yuk, biar gak stres." Awalnya aku ragu. Tapi akhirnya karena sudah tak tahan, aku iakan ajakannya. Malam itu, diam-diam aku keluar rumah, memakai hoodie dan masker agar tak dikenali. Kami menuju sebuah gang sempit yang berakhir di pintu bercahaya neon merah muda. Klub Orchid, begitu tulisan di atasnya. Musik berdentum dari dalam. Kami masuk. Suasana gelap, lampu kelap-kelip, dan orang-orang tertawa sambil memegang gelas. Aku terdiam. "Tenang aja, di sini kita cuma duduk, denger musik, ketawa-ketawa. Gak semua tempat itu buruk," kata Lina meyakinkanku. Di sanalah aku melihat dia. Seorang pria rapih bersetelan gelap, duduk di pojok ruangan, tenang, berbeda dari yang lain. Ia tidak tertawa keras, tidak menggoda perempuan seperti pengunjung lain. Hanya duduk dengan segelas teh hangat di depannya. Tatapannya tajam, tapi tenang. Saat pandangan kami bertemu, dia mengangguk kecil. Aku tersipu, lalu berpaling. Tapi tak lama kemudian, pelayan datang membisikkan, "Orang di sana ingin bicara dengan Anda." Setelah sekian lama kami sering bertemu di klub malam, hubungan kami pun semakin dekat. Suatu malam, dia menggenggam tanganku dan berkata dengan lembut, "Malam ini temani aku ya." Aku terdiam. Dalam hati ada keraguan, tapi entah kenapa, aku juga merasa nyaman bersamanya. Seiring waktu, kami makin sering bertemu. Dia tahu, aku TKW. Tapi dia tak pernah bertanya banyak. Justru aku yang mulai membuka diri. Tentang kampungku, tentang impianku, tentang rasa lelah bekerja di rumah majikan. Aku lihat
Kamu pandai bicara, pandai membaca orang juga, katanya suatu malam. Kalau kamu ingin keluar dari pekerjaanmu, aku bisa bantu. Aku terdiam. Tawaran itu seperti petir di siang bolong. Tapi ada godaan di baliknya. Kebebasan, kekuatan, pengaruh. Sesuatu yang tak pernah aku miliki saat jadi pembantu rumah tangga. Beberapa minggu kemudian, aku benar-benar keluar dari rumah majikan. Diam-diam. Kabur. Berbekal koper kecil dan uang seadanya, aku tinggal sementara di kamar sewa Lina. Jeffrey menepati janjinya. Ia memberiku tanggung jawab, mengatur satu tempat hiburan kecil di distrik lain. Kukencangkan tali rambutku, merapikan seragam hitam yang sedikit kebesaran, lalu melangkah ke dalam ruangan berasap tipis itu. Di dalam, suara musik mengalun rendah, tapi aura tegang langsung terasa. Seorang pria lokal tengah membentak pelayan. Gelas bir di tangannya nyaris terhempas. Semua mata tertuju ke sana. Aku mendekat, tanpa emosi di wajahku. Maaf tuan, kalau ingin bicara, mari di meja kantor. Di sini tempat orang bersenang-senang, bukan berteriak. Dia menatapku, ingin melawan. Tapi entah bagaimana, mungkin karena tatapanku tak gentar, atau mungkin karena aku tak mencoba menjatuhkannya di depan umum, dia menggerutu, lalu mengikuti ke belakang. Keesokan harinya, Jeffrey hanya mengangguk singkat. Kamu cepat belajar, dunia ini butuh orang yang tahu kapan bicara, kapan diam. Hari demi hari, aku makin terbiasa dengan suasana keras dunia malam. Orang mabuk, ancaman, bahkan cekcok antar pemilik wilayah. Tapi aku tetap berdiri di tengahnya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak punya pilihan lain selain bertahan. Aku bukan lagi Sari si pembantu rumah tangga. Di mata banyak orang, aku sekarang seseorang yang dihormati. Atau ditakuti. Dan itu anehnya membuatku merasa ada. Karena kemampuanku menangani masalah tanpa membuat kegaduhan, Jeffrey makin percaya padaku. Aku mulai diberi lebih banyak tanggung jawab. Mengelola shift malam, mengawasi keuangan bar, bahkan kadang disuruh mewakili dia saat ada urusan penting. Dari situlah penghasilanku mulai berlipat ganda. Tip makin banyak, bonus datang rutin, bahkan Jeffrey sendiri kadang diam-diam menambahkan amplop untukku setiap akhir pekan. Kamu jantung tempat ini sekarang, katanya suatu malam. Hubungan kami pun makin dekat. Jeffrey yang biasanya dingin, mulai sering mengajak makan malam sepulang kerja. Cara dia menatapku pun berubah. Ada rasa sayang yang tak lagi dia sembunyikan. Kadang dia pulang larut hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Aku tahu, ini bukan cinta dalam dongeng. Tapi di tengah dunia yang keras dan penuh tipu daya, perhatian kecil seperti itu terasa hangat. Setidaknya untuk sesaat, aku merasa tak sendiri. Bisnis terus berkembang. Tempat karaoke tempatku bekerja bukan lagi sekadar hiburan malam biasa. Ia kini menjadi pusat perputaran uang dan jaringan. Jeffrey, pria yang dulu kukira hanya pengelola biasa, kini menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam, selepas menutup bar, dia mengajakku ke sebuah ruang belakang. Di sana, aku melihat peta kota dengan tanda-tanda titik merah. Ada banyak tempat di kota ini yang butuh pengamanan, katanya sambil menunjuk satu titik. Kita sediakan, tapi jangan pernah berpikir kita preman. Kita ini sistem. Sejak saat itu, aku mulai dibawa masuk ke dalam lingkaran dalam. Jeffrey memperkenalkanku pada beberapa pemilik usaha yang diam-diam menggunakan jasanya. Kami tidak hanya menjaga keamanan, kami juga mengatur lalu lintas, mengontrol suasana, bahkan kadang jadi penengah konflik antar pemilik bisnis. Semua dijalankan dengan cermat dan penuh strategi. Tempat ini harus tetap damai, karena kalau rusuh, uang berhenti mengalir, ujar Jeffrey sambil menatapku serius. Tugas baruku tidak mudah. Setiap malam ada saja masalah. Ada pelanggan mabuk yang merusak properti, tamu VIP yang tidak mau bayar, bahkan perselisihan antara staf karena iri soal tip. Tapi aku tidak mundur. Aku belajar cepat dan mulai mengatur anak-anak buah di lapangan.
"Tenangin dulu dia, jangan pakai emosi," kataku pada salah satu penjaga saat seorang pelanggan melempar gelas karena merasa tidak dilayani dengan baik. Aku dekati pelanggan itu dan bicara dengan tenang, bahkan menyuguhkan air. Dalam 5 menit, suasana kembali tenang. Kepercayaan Jeffrey makin besar. Ia memintaku memimpin satu unit kecil untuk mengelola area hiburan malam di satu blok kawasan. Awalnya aku ragu, tapi ia menetapku sambil berkata, "Kalau kamu bisa urus tempat segaduh ini tanpa masalah, kamu bisa pimpin mereka." Dan memang, satu demi satu masalah datang, dan satu persatu bisa kuatasi. Kami menghadapi pelanggan-pelanggan asing yang kasar, pengunjung gelap yang mencoba menjual barang ilegal, sampai pegawai yang ingin main belakang. Tapi dengan tim kecil yang solid dan loyal, semua bisa kami hadapi tanpa harus membuat keributan. Para staf mulai memanggilku Bu Sari, bukan sekadar Kak atau Mbah. Aku mulai dihormati. Bahkan, beberapa rekan bisnis Jeffrey mulai mengenalku dan menyapaku lebih dulu saat berkunjung. Namun di balik semua keberhasilan ini, aku sadar. Aku sedang berjalan di atas tali tipis. Di atas gemerlap lampu kota dan senyum pelanggan, ada arus besar yang mengalir dalam diam. Dan aku sudah ada di tengah-tengahnya. Penghasilanku kini jauh di atas rata-rata TKW lainnya. Dalam hitungan bulan, aku bisa mengirim pulang uang cukup untuk membeli sebidang tanah, membangun rumah permanen, dan bahkan membelikan orang tuaku kendaraan. Sesuatu yang dulu hanya jadi mimpi di kampung, kini perlahan menjadi nyata. Semua berkat kerja keras, keberanian, dan kepercayaan yang Jeffrey berikan padaku. Aku maju perlahan ke depan, melewati kerumunan yang mulai sunyi. Jaket kulitku berkibar, dan setiap langkahku terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu siapa yang sedang aku hadapi. Tatapanku tajam, tak ada keraguan, tak ada basa-basi. Di belakangku anak buahku berdiri sigap. Pria-pria kekar dari Taiwan. Mereka tahu satu isyarat dariku berarti tahan posisi, jangan gerak, belum saatnya. Aku tatap si VIP itu, pria angkuh yang merasa bisa seenaknya di tempatku. Dengan suara tenang tapi penuh tekanan, aku bilang, "Kalau ada yang salah dari staf kami, saya minta maaf. Tapi di tempat ini, semua tamu kami hormati, selama mereka juga tahu cara menghormati." Suasana hening, tegang. Semua orang menahan napas. Tapi aku tidak. Aku berdiri, tegas, tak bergeming. Si VIP akhirnya duduk, tersenyum miring. "Kamu bukan wanita biasa," katanya. Aku tidak balas senyum. Aku cuma mengangguk tipis dan membalikkan badan karena aku tahu. Malam ini, klub tetap berdiri, tidak ada yang rusak, tidak ada yang luka, tidak ada yang berani berulah. Karena mereka tahu siapa yang mengendalikan malam ini. Langkah kakiku kembali bergema saat aku berjalan menjauh dari mereka. Aku tahu semua mata tertuju padaku, antara kagum, takut, atau bahkan bingung. Tapi aku tak peduli. Aku bukan datang ke sini untuk cari pengakuan. Aku datang untuk memastikan tempat ini tetap aman, tetap terkendali. Di sudut ruangan, salah satu staf baru menatapku dengan mata berkaca. Dia mungkin belum pernah lihat konflik seperti ini diselesaikan tanpa adu fisik. Tapi di dunia ini, kekuatan bukan cuma soal otot. Ini soal kendali, soal otak, soal siapa yang bisa tetap berdiri tegak saat semua orang mulai goyah. Dan malam itu, sekali lagi, aku yang berdiri paling tegap. Tapi rupanya, semua yang aku jalani selama ini belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu terakhir, aku mulai merasa ada yang aneh. Sering terlihat sosok-sosok asing di sekitar klub. Bukan pelanggan, bukan petugas keamanan. Mereka hanya duduk, memperhatikan, seakan sedang mengawasi dengan penuh curiga. Gerak-geriknya memang tak mencolok, tapi naluriku berkata lain. Dan benar saja, salah satu stafku sempat mengikuti mereka diam-diam.
Ternyata, mereka berasal dari kelompok pesaing yang sejak lama tidak senang melihat bisnis kami yang terus berkembang pesat. Lalu malam itu pun tiba. Sebuah malam yang tak akan pernah kulupakan. Deru sirene memecah kebisingan musik. Konvoi mobil polisi datang secara tiba-tiba. Puluhan petugas masuk dengan cepat, tak memberi waktu untuk berpikir. Lampu dinyalakan terang benderang, musik dihentikan, dan semua tamu diminta tiarap. Klub yang biasanya penuh tawa dan keriuhan berubah menjadi sunyi menegangkan. Mereka menggeledah setiap sudut, dari loker staff hingga ruangan VIP. Dan di salah satu sudut ruangan penyimpanan, ditemukanlah beberapa bungkus obat. Aku terdiam. Itu bukan milikku. Aku tidak pernah menyentuh barang-barang seperti itu, apalagi menjualnya. Tapi sebagai pengelola, semua tanggung jawab tetap jatuh kepadaku. Aku dan beberapa staf lainnya langsung dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak pernah aku bayangkan. Namun beruntung, pengaruh Jeffrey sangat besar. Setelah interogasi panjang, kami hanya dikenakan wajib lapor dan tidak ditahan. Entah bagaimana Jeffrey mengatur semuanya, aku tak pernah benar-benar tahu. Setelah kejadian itu, suasana sudah tidak sama lagi. Meski klub tetap buka dan aku masih dipercaya untuk mengelola, hatiku tak lagi di sana. Aku mulai sering memikirkan rumah, keluargaku di kampung, dan masa depan yang selama ini aku abaikan demi ambisi. Lalu suatu hari, aku mengajukan izin pulang kampung. Alasannya sederhana, menengok orang tua. Tapi dalam hati, aku tahu, aku tak ingin kembali lagi ke dunia itu. Dunia yang dulu memberiku segalanya, kini justru terasa seperti jerat yang siap menelan. Dan sejak hari itu, aku tinggal di kampung halaman, kembali menjadi Sari yang sederhana. Tak ada yang tahu kisah gelap di balik senyumanku. Tak ada yang tahu apa yang telah aku lakukan di negeri seberang. Aku hanya ingin hidup tenang. Mungkin ini saatnya memulai lembaran baru. Hidup memang tak selalu mudah. Kadang kita dihadapkan pada pilihan sulit antara bertahan atau menyerah, antara mengejar mimpi atau menjaga martabat. Kisah Sari mengajarkan kita bahwa uang dan kenyamanan yang datang dari jalan gelap tak pernah benar-benar membawa kedamaian. Sebanyak apapun harta yang berhasil dikumpulkan, jika diperoleh dengan cara yang keliru, ujungnya hanya penyesalan. Dunia malam mungkin menawarkan gemerlap, tapi di baliknya ada sisi gelap yang siap menelan siapapun yang lengah. Maka, jangan pernah abaikan nilai-nilai hidup, harga diri, dan iman. Jangan sampai pencapaian materi menutup pintu hati dan logika. Pilihlah jalan yang bersih, meski tampak lebih lambat, karena rezeki yang halal selalu membawa berkah. Setelah kembali ke kampung halaman dan menjauh dari hiruk-pikuk dunia malam, Sari mulai merenung. Dalam diam, ia menangis dan merasa sangat berdosa atas semua perbuatan yang telah dilakukannya selama di Taiwan. Uang dan harta tak bisa menghapus rasa bersalah yang kini menghantuinya. Ia sadar hidup dalam dosa hanya membawa kehampaan. Kini ia bertekad untuk bertobat, memperbaiki diri, dan mencari ampunan dari Allah SWT atas segala khilaf yang telah terjadi. Tetap pegang teguh prinsip, jaga kehormatan diri dan keluarga. Karena di balik setiap pilihan, ada konsekuensi yang akan kita tanggung sendiri. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rizkimu yang halal, jauhkanlah kami dari yang haram, dan jadikanlah kami kaya dengan karuniamu, bukan bergantung kepada selainmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing setiap langkah kita, menjaga diri dan keluarga kita dari fitnah dunia, dan memberikan rizki yang halal, berkah, dan menenangkan hati. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like,
share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat pelajaran dan inspirasi dari kisah nyata seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.